Halo semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Nikade Sinar Darmayanti, NIM 2015613033, kelas 1C, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai korupsi dan juga memberikan tutorial membuat template PowerPoint dengan mudah. Di sini saya akan membahas apa itu korupsi, penyebab terjadinya korupsi, dan persentase korupsi Indonesia di Asia. Mengapa saya memilih untuk memberikan edukasi mengenai korupsi? Karena akhir-akhir ini korupsi di Indonesia semakin meningkat. Salah satunya dilakukan oleh Menteri Sosial kita tentang penyalahgunaan uang rakyat dengan kepentingannya sendiri. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka yang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, korupsi memenuhi unsur-unsur yaitu: yang pertama, perbuatan melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, memperkaya diri sendiri. Dan yang keempat, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-undang yang mengatur korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tindak pidana korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi tentu saja ada banyak, namun saya akan menjelaskan 3 tentang jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu memberikan atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Kedua, penggelapan atau pemerasan dalam jabatan. Ketiga, menerima gratifikasi. Selanjutnya yaitu urutan negara paling korup di Asia. Pada urutan pertama ada negara India, kedua negara Kamboja, dan ketiga yaitu Indonesia. Persentase negara paling korup di Asia. Yang pertama ada negara India dengan persentase 39%, kedua ada negara Kamboja dengan persentase 37%, dan yang ketiga ada negara Indonesia dengan persentase 30%. Selanjutnya yaitu cara memberantas korupsi. Cara memberantas korupsi yang pertama yaitu memberikan hukuman berat pada koruptor, jadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi pada sistem. Yang keempat, membangun pendidikan moral sejak dini. Yang kelima, menanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Dan yang ketujuh yaitu menutup celah internasional. Selanjutnya yaitu video mengenai edukasi korupsi oleh KPK. Selamat nonton! Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi.
harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut
Ghosn teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greed atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan, yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut untuk meyakinkan Anda bahwa motif pelaku dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi. Ayo, stop korupsi untuk Indonesia merdeka. Sebagai generasi milenial, ayo kita lawan korupsi. Terima kasih. Bye-bye. Ingat, like, comment, and subscribe ya. Bye.